mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Darah Putra Sanggam, episode ke-9, Kisah Saur Sepuh. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-26 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Edi Dosa sebagai Samba, Eli Ermawati sebagai Mantili, Ivana Rose sebagai Widati, Mario Kulon sebagai Merit, Bahar Mario sebagai Bongkeng, Wahyudi sebagai Kecrot, dan Arifin sebagai prajurit. Inilah Darah Putra Sanggam, babak ke-26. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Merit yang tengah memacu kudanya dalam hujan dan kegelapan malam karena dicekam rasa takut. Widati dan Bongkeng berjalan lambat karena Widati tidak mau bila kudanya dipacu cepat. Widati takut terjatuh. Juga Samba dan Mantili di perjalanan mereka sempat bentrok dengan Wirya Kumandra. Sepi lagi. Mana hujan tidak mau berhenti nih. Bagaimana ini ya? Ayo, jalannya pelan-pelan saja ya. Ya kuda ya. Mantili, mengapa justru kita meninggalkan hutan? Maksudmu? Mengapa tidak kita kejar saja terus Kinaga? Bukankah tujuanku adalah mencari Kinaga? Bukankah... Boleh. Oh, ada apa rupanya? Dari hutan Kinaga, Raden sendiri yang mengatakan ingin mencari Raga Tantra. Tapi mengapa tiba-tiba menjadi berubah? Mantili, menurutku justru yang sudah ada harus kita pegang. Jangan sampai lepas. Jadi, Kinaga yang sudah kita ketahui justru harus kita tangkap. Dan tentunya kita tidak akan kembali lagi kemari apabila nanti Kinaga berhasil kita tangkap. Ada apa, Mantili? Perjalanan kita, Samba. Iya, sudah 2 hari. Waktu yang cukup lama, bukan? Tapi, Mantili, apabila tidak segera diselesaikan, justru akan memakan waktu yang lebih lama. Samba, belum tentu juga. Begitu kita sampai di hutan, Kinaga akan dengan begitu saja mau kita ringkus. Ya, tentu saja tidak, Mantili. Nah, itulah. Apakah tidak lebih baik kau kembali dulu ke rumahmu, bertemu dengan istrimu? Karena aku sendiri juga sudah amat merindukan mereka. Widati, Merit, dan Bongkeng. Ya, baiklah. Kalau begitu kita sekarang menuju ke Kadipaten Gunalaga. Iya, aku setuju. Bersiaplah, Mantili. Kita gunakan ilmu lari cepat. Dan kita gabung dengan ilmu meringankan tubuh. Ayo. Aduh, sampai di mana aku? Sebentar lagi pagi. Mana pakaianku basah begini. Dingin lagi. Tenang.
Iya, aku tahu. Kamu kedinginan, sama seperti aku. Diam dulu, diam. Iya, tentunya kau juga capek ya. Aku tahu. Sama seperti aku. Aku juga capek. Kita istirahat ya. Istirahat dulu ya, mau kan? Tuh. Jadi aku di tengah hutan ini. Merit bukan kepalang terkejutnya setelah mengetahui di mana dirinya kini berada. Merit berada di tengah hutan. Hutan mana, Merit sendiri tidak tahu. Malah masuk ke dalam belantara begini. Aduh, gimana aku nih? Aduh, Widati, tidak ada bongkeng, tidak ada. Aku lebih takut lagi kalau begini. Kamu lagi teriak-teriak aja, kuda kamu. Mana capek begini. Aduh, kalau hujan-hujan seperti ini, gimana ini? Di mana becek, jalannya licin ini. Kamu ribut aja, diam kamu. Aku sedang bingung juga. Aduh, mau kemana kita? Kemana? Kamu dasar kuda. Aduh, kemana ya? Aduh, ini gara-gara kamu. Seenaknya saja lari, tidak memikirkan sampai kemana. Oh, dasar binatang tolol bego kamu. Aduh, bagaimana ini ya? Aduh, lebih baik aku kembali saja. Ya, kita kembali ya. Ayo, kita kembali. Ya. Ini ada bekas tapak kudaku. Lah, kok hilang? Wah, arah mana ini? Waduh, ini pasti gara-gara air hujan ini. Iya, hilang semua bekas tapak kudaku semalam. Aduh, terus aku harus jalan kemana ini? Ke arah mana? Aduh. Tidak tahu lagi kemana arah yang harus ditempuhnya. Merit kebingungan, dan yang paling susah lagi, Merit seorang penakut. Terlebih lagi, ia berada seorang diri di tengah hutan belantara. Kita turun di lembah sana, Raja Wali. Ya. Di lembah yang hijau ini pun tidak ada tanda-tanda. Demikian jauhkah? Mesti salah. Ada apa, Keng? Siapa yang salah? Siapa? Terus salah apa? Kita yang salah. Kita salah jalan. Salah jalan. Jadi kita tersesat? Iya. Rasanya tidak pernah saya melalui jalan ini. Aduh, bagaimana kamu ini, Bongkeng? Ya, bagaimana? Udah berapa kali kamu kesini? Masa masih tersesat juga? Mana di tengah hutan belantara begini? Kalian berdua tidak ada yang beres. Saya merasa salah. Iya, tapi apa saja yang kau pikirkan sejak tadi? Semalam kita kehujanan, kedinginan. Lalu kenapa? Saya teringat pada Merit. Memangnya ada apa? Dia kan orangnya penakut. Apalagi kalau ada hujan di malam hari. Dia
ketakutan sekali. Aduh, Keng, Ya. sebelum kamu bersama dia, kan aku yang lebih dulu tahu tentang Merit. Iya. Karena aku kan saudaranya. Iya betul, tapi saya kasihan sekali kalau Merit ketakutan. Sekarang justru kamu harus menolong dirimu sendiri dan juga harus menolong aku. Kita harus selamat dari hutan ini. Kita harus bisa keluar dari sini. Kalau itu mudah. Kita kembali saja mengikuti jalan yang tadi, kan beres. Aduh, terserah. Yang penting kita selamat. Iya, tapi janji. Pelan-pelan, karena kita harus lebih hati-hati. Ayo Mantili, kita memotong jalan. Kita melewati jalan pintas. Kita daki, lalu turun melalui gunung ini. Bukankah ini gunung? Gunung Kamus? Ya, seingatku memang iya. Tapi, ada apa? Kau kelihatannya takut. Bukan. Bukan aku orang yang penakut. Walaupun aku tahu, di gunung inilah kepala-kepala perampok berkumpul. Mereka bersembunyi. Ya sudah, kalau begitu. Ayo. Iya. Hentikan Mantili. Perhatikan siapa mereka. Iya. Buka topengmu. Buka saja sendiri. Suara orang yang mengenakan topeng masih muda. Tapi ilmu pedangnya lumayan. Lebih dari cukup. Aneh serangannya. Sejak tadi menggunakan ilmu pedang yang cukup hebat. Tapi tidak satu pun di antara 4 pengeroyoknya yang terluka. Cukup. Latihan kita sudahi sampai sekian saja. Kukira bertempur sungguhan. Tidak taunya hanya latihan ketangkasan. Tapi pakaian yang dikenakan keempat orang itu aneh sekali. Pakaian seragam dari mana? Dan dari kerajaan mana? Nah, semua sudah berlatih dengan cukup baik. Dan tentu saja hasil yang kita peroleh tentu semakin baik pula. Rupanya yang bertopeng itu adalah yang dihormati. Atau bahkan mungkin orang penting di antara mereka. Nah, sekarang mari kita kembali ke perkampungan. Aku sangat tertarik dengan tawanan yang kita peroleh. Orangnya kecil, ceking seperti lidi. dan badannya kurus, hanya tulang melulu. Tidak salah. Mereka adalah kelompok rampuk. Iya. Garong yang baru mendapat tangkapan rupanya. Tapi kasihan juga dia. Sepertinya orang itu kedinginan. Wajahnya pucat seperti kapas. Dan tubuhnya kering tak berdaging. Ayo ke sana. Siap semua. Boleh juga ilmu mereka. Iya. Dengan sekali saja hentakan, mereka sudah melesat jauh. Ayo kita ikuti. Aku curiga dengan tawanan yang disebutkan tadi. Sebab ciri-cirinya ada di antara keluarga kita. Iya, tapi mana mungkin? Jangan berkata begitu, Mantili. Di dunia ini apa yang tidak mungkin? Apa coba? Sudah, hentikan. Dia sudah sangat letih. Sudah, biarkan dulu. Tidak mimpikah aku? Oh, betul. Dia Merit. Oh, Mantili. Oh, Kasihan. Dia terkulai, pingsan. Tangan dan kakinya diikat pada kayu yang tegak berdiri. Lalu secara beramai-ramai mereka menggelitiki Merit. Kegelian.
hingga pingsan. Dia udah lagi. Ayo lagi. Jangan. Pingsan lagi. Berbuatlah sesuatu untuk Merit, Samba. Tenang dulu, Mantili. Jangan gegabah. Karena kalau kita juga tertangkap, lebih parah lagi akibatnya. Sebab kau lihat, semua orang-orang di sini tidak ada wajah yang ramah. Semuanya seakan haus darah. Tapi Merit, Samba. Biarkan saja dia pingsan lagi, supaya mudah aku menyelamatkannya. Aku tidak tega. Dia pingsan lagi. Ayo, Samba. Ayo. Jangan, Mantili. Tunggu hari gelap, baru kita beraksi. Samba. Sabar, Mantili. Tenang dulu. Untung yang tertangkap orang seperti Merit. Jadi hanya digelitik begitu. Coba kalau yang tertangkap kau atau aku. Langsung saja badan kita dibikin sate. Apa kau mau begitu? Sayang pedang setanku. Kalau ada di tanganku, ku cincang mereka semua. Tunggu, sebentar lagi hari malam. Pingsan lagi. Samba dan Mantili yang sedang dalam perjalanan ke Guna Laga dengan mengambil jalan pintas mendadak terhenti karena di punggung Gunung Gamus mereka berdua mendapatkan para rampok Garong yang tengah berlatih. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika tiba di perkampungan perampok. Mereka mendapatkan Merit yang sedang diikat kedua tangan dan kakinya, lalu secara beramai-ramai digelitiki hingga pingsan. Widati dan Bongkeng pun ternyata salah dalam menentukan arah perjalanan. Mereka berdua tersesat. Namun Bongkeng berjanji akan dapat keluar dari hutan belantara dan sampai di tempat tujuan. Diceritakan pula, Samba dan Mantili yang sedang menuju ke Kadipaten Kunalaga mendadak terhenti karena dalam perjalanan pintasnya mereka mendapatkan para perampok yang sedang berlatih bela diri. Juga ketika Samba dan Mantili mengikuti mereka hingga ke perkampungan rampok, Samba dan Mantili terkejut bukan kepalang demi melihat Merit tengah dikerubuti oleh para perampok. Dengan kedua kaki dan tangannya diikat pada sebatang pohon. Merit sebentar-sebentar pingsan karena tidak tahan menahan geli. Kalau dibiarkan terus, memang sangat kasihan nasib Merit. Mantili, aku akan mencoba memancing mereka. Terpaksa. Kita harus mencoba menghadapi gerombolan biadab ini. Kau bersiaplah di sini. Aku akan membagi mereka menjadi 4 bagian. Kau akan keluar masuk dalam tanah. Tentunya kau letih sekali, Samba. Mantili, kau sudah siap? Iya. Hai! Iya! Serang! Serang! Masuk ke bumi ya. Bumi masuk. Hai, aku di sini. Hah, itu dia. Oh, serang. Iya! Menyebar semua. Ayo, masuk belah sana. Oh, di situ. Di pintu keluar.
ikut kuat sekali. Tali, aduh, tali. Aduh, tidak bisa. Mana dia? Mana? Wah, anak buahku. Kenapa dia? Waduh, ditarik masuk ke dalam tanah. Kurang ajar. Ya! Kurang ajar. Aku dikecohnya. Aku di sana, ditariknya yang di sini. Begitu aku ke sini, ditariknya yang di sana. Awas kau. Kurang ajar. Anak buahku tinggal beberapa gelintir saja. Semuanya habis terseret. Dia tidak mau menampakkan dirinya. Hanya sekejap keluar dari dalam tanah. Kemudian secara kilat pula dia kembali masuk ke dalam tanah. Wah, bisa habis semua kalau begini terus. Waduh. Aku harus segera membebaskan Merip. Sebaiknya ku totok jalan darahnya. Maaf, Rit. Ya. Terpaksa kau kulumpuhkan agar tidak berisik. Tenang saja, kau akan kupanggul seperti kayu. Tali-tali ini. Nah, beres kan? Sekarang tinggal menaikkan tubuhmu. Hei, wajah balas, kejar dan tangkap dia. Ayo, kejar. Tenang, Mantili. Samba, di bawah sana jurang yang sangat dalam. Kita terpuruk ke sana. Mereka semakin dekat saja. Ayo, Samba, bagaimana ini? Kukira sudah aman sekarang, Mantili. Semuanya sudah kubikin kocar-kacir. Aku masih ada di sini. Hebat. Benar-benar ilmu yang tinggi dan tidak boleh dianggap enteng. Kalau aku boleh tahu, siapakah kalian berdua? Dan ada hubungan apakah kalian sehingga bersusah payah mau membebaskan orang kurus kecil yang menjadi tawanan kami ini, ha? Maafkan aku, Kisanak. Berhari-hari saya mencarinya. Ternyata dia ada di sini. Dia adalah saudara saya. Saudara? Kurang waras ingatan. Kerjanya sehari-hari hanya keluar masuk hutan. Oh, rupanya entah tersesat atau kalian tangkap, saya tidak tahu pasti. Tapi saya yang mencari mendapatkannya di sini, di sarang kalian. Ya. Kalau begitu benar dugaan kami bahwa dia adalah gila. Karena pertama kali kami menemukannya, dia sedang menangis dan seperti orang yang ketakutan. Terlebih lagi, setelah kami tangkap, dia berteriak-teriak dan sambil meronta berusaha melepaskan diri. Iya. Nah, karena hari sudah malam, tentunya Kisanak akan sulit sekali menuruni Gunung Gamus ini. Bagaimana seandainya menginap dulu di sini bersama-sama dengan kami? Bagaimana, Dewi? Setuju?
Kenapa kau diam saja? Setuju. Selamat datang di kediaman kami, tuan-tuan yang terhormat. Kami bangga sekali kedatangan tamu seperti tuan-tuan sekalian. Dan sekaligus kami semua atas nama perkumpulan Garong Grogot menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya karena kami telah lancang berani menangkap saudara tuan-tuan. Tidak mengapa. Hanya sayang. Kami datang dan kami membebaskan saudara kami dengan korban di pihakmu demikian besar. Ya, biarlah mereka yang mati. Itu semua karena kesalahan mereka sendiri. Tidak mau dan tidak berusaha mengenali siapa kiranya tuan-tuan ini. Saya yang hina ini dan kedua adik saya ini hanya orang-orang biasa. Kami tidak mengerti apa-apa. Jangan terlalu merendahkan diri. Sungguh, kami tidak mengerti apa-apa. Janganlah beranggapan bahwa saya dan kakak saya ini seorang pendekar. Sungguh, kami tidak mengerti. Ya, kalau memang tidak mengerti apa-apa, ya tidak mengapa. Maaf. Boleh saya bertanya? Oh, tentu saja. Perkumpulan apa ini? Maaf, tadi saya kurang memperhatikan begitu. Perkumpulan Garong Grogot. Ada apa rupanya? Oh, tidak. Hanya saya pernah mendengar nama yang terakhir. Siapa Kakang? Kakang Saka? Sebentar Dewi. Grogot. Iya. Sumbing Grogot. Oh, iya. Rupanya kalian pernah berurusan dengan kakak kandungku? Bukan. Kami sama sekali belum pernah berurusan. Bahkan kenal pun belum pernah. Saya yakin kalian semua adalah orang baik-baik. Lain dengan kami di sini. Karena kami semua di bawah perintah Sumbing Grogot harus melaksanakan kehendaknya. Kami mencuri, merampok untuk penghidupan kami. Itulah sebabnya kami mengasingkan diri di sini. Iya. Lalu pemimpin di sini? 6 bulan terakhir ini, bahkan lebih, pemimpin di sini adalah aku, menggantikan pemimpin utama Sumbing Grogot. Lalu? Sumbing Grogot pergi dan sampai sekarang belum kembali lagi. Dan kami sampai sekarang tidak tahu entah masih hidup atau sudah mati. Oh ya, dari mana kalian tahu nama pemimpin kami? Secara kebetulan saja. Di warung kopi. Orang-orang di kedai kopi membicarakan kehebatan nama Sumbing Grogot. Saya tertarik, tapi rasanya saya tidak pantas menjadi muridnya. Maka saya hanya mengagumi saja. Iya, pemimpin kami memang hebat. Iya. Orang-orang menceritakannya panjang sekali. Katanya pemimpinmu ketika itu berdua. Tapi kami tidak tahu karena orang-orang yang menceritakan kehebatan pemimpinmu juga tidak tahu. Ya, yang satu lagi justru yang paling hebat. Kami semua tidak akan mampu menandingi ilmu kedikjayaannya. Kami semua di bawah lindungannya. Dia adalah pendekar tua yang pergi ke Madangkara. Dia adalah Dewa Maut. Kekerajaan. Rupanya luas sekali pergaulan gurumu hingga bersahabat dengan orang-orang Madangkara. Ya, sesungguhnya mereka tidak bersahabat, tapi bermusuhan. Maksudmu? Aku mencium adanya bahaya. Ya, karena kami semua belum pernah saling mengenal. Dan kedatangan guru kami ke Madangkara adalah untuk mencuri pedang setan. Raja Waliku, coba kita turun ke sana. Ya, ke sebelah sana. Di sini juga tidak ada. Lalu kemana? Mungkinkah Mantili mendapat kesulitan? Ayo Raja Wali, kita lanjutkan perjalanan kita.
bisa keluar dari hutan ini. Waduh, kita malah tersesat jauh, Widati. Tadinya aku merasa tenang. Sewaktu kau katakan bahwa kau akan bisa keluar dari dalam hutan ini. Iya tadi. Widati. Beres. Mana yang beres? Apanya yang beres? Beres tidak bisa keluar dari hutan. Oh, entahlah, Widati. Mengapa hutan yang kutempuh menjadi begini? Aku heran. Sudahlah, aku letih. Sekarang kita istirahat di sini saja ya. Iya. Hari sudah mulai malam. Iya. Widati dan Bongkeng ternyata semakin tersesat saja ke dalam hutan. Bongkeng sedih, ketakutan, dan sangat merasa bersalah. Terlebih lagi, Widati yang selalu marah-marah karena seperti yang kita ketahui bahwa hati Widati tengah dilanda kesedihan karena Samba yang tiada kabar beritanya lagi. Juga Samba dan Mantili yang sedianya akan ke Gunalaga di tengah jalan mendadak terhenti karena melihat Merit disiksa oleh kawanan perampok. Dengan ilmu nurus bumi, Samba berhasil mengobrak-abrik sarang perampok dan sebagian ada pula yang dibunuhnya. Mantili segera memanfaatkan suasana. Merit ditotok dan digendong lalu dibawa pergi. Tetapi belum jauh Mantili berlari, para perampok mengejarnya. Mantili lari dengan mengerahkan ilmunya. Namun bagaimanakah jadinya? Jurang yang dalam menganga di hadapannya. Sedangkan untuk kembali sudah tidak mungkin, sebab para perampok sudah semakin dekat. Dan Mantili terjepit. Tetapi tiba-tiba tanah di hadapan Mantili retak dengan mengeluarkan suara yang gemuruh. Samba telah berada di hadapannya. Maka Samba dengan menarik nafas dalam-dalam dan menahannya, kemudian secara kilat dia melontarkan ilmunya ke arah para perampok yang mulai mendekat. Tidak dapat dihindari lagi. Korban kembali berjatuhan banyak sekali. Ya, itulah ilmu pukulan tanpa wujud yang didapatnya dari Dewa Maut yang ternyata adalah pelindung utama dari kelompok para perampok ini. Mengapa selama kita di hutan kok lama-lama jadi seperti penghuni hutan ya? Maksudmu? Ya, jadi kayak orang hutan. Semakin melangkah mau keluar, tapi kok malah masuk ke dalam. Semakin ke tengah hutan. Ya, jadi kita ini kok lama-kelamaan seperti monyet. Iya, karena kamu. Sudah, aku ngantuk, capek. Ya, Tidur. tidur saja. Untung beberapa hari ini tidak turun hujan. Coba kalau sampai hujan. Wah, kita akan susah cari pohon yang kering untuk tidur. Sudah, Bongkeng. Ngantuk. Nyenyak sekali Widati tidur. Pulas nampaknya. Sampai sudah siang begini dia belum bangun. Sebaiknya aku membuat api di sini. Apa-apaan kau? Hei, Geng, jaga api itu. Iya. Nanti kalau membesar dan membakar hutan kan berabe. Iya, tetap tenang saja. Dari tadi juga sudah aku jaga. Hah? Burung raksasa? Oh, tidak usah takut, Kisana. Ampun tuanku.
Kami menghaturkan sembah. Kami menghaturkan selamat bertemu dengan Tuanku Raja Agung Brahma Kumbara. Kami menghaturkan sembah, Tuanku. Oh, sudah. Sudah. Sembah kalian kuterima. Rasanya gembira sekali aku bisa bertemu dengan kalian, Bongkeng dan Widati. Lalu sedang apa kalian di sini? Kami tersesat, Tuanku. Oh, yang jagat Dewa Wetara. Dewa Maut, pemimpinmu pergi ke kerajaan Madangkara. Iya, dan hingga kini belum pernah kembali. Entahlah, entah hidup, entah mati. Kami tidak pernah mendengar beritanya lagi. Sebab kedua-duanya tidak kembali. Apa tidak pernah mencari? Oh, selalu mencari, tapi tidak berhasil. Sejak dulu itu sampai sekarang, kami sampai mendapatkan 12 orang tangkapan, termasuk saudaramu yang tengah terlelap itu. Oh. Iya. Lalu, apa hubungannya antara Dewa Maut dengan Kinaga? Oh, rupanya pernah tahu juga tentang Kinaga. Kinaga adalah tokoh kejam, sadis di wilayah ini. Perjalanan ke tempatnya memakan waktu 6 hari. Tapi kalau lewat jalan pintas, setidaknya 4 hari. Dia tinggal bersama hewan-hewan ganas piaraannya. Tempatnya di lembah sejuta bisa. Oh, rasanya sudah cukup kami istirahat. Sebaiknya kami mohon diri, sebab perjalanan kami sangat jauh. Ayo, bangun, Merit. Mau kemana? Capek. Ayo bangun. Aduh. Kita harus segera pulang. Pulang. Mengapa mesti tergesa? Menginaplah di sini 2 atau 3 malam. Kami akan merasa senang. Maaf, kami harus segera pergi. Tapi, rupanya kau mengirim orang yang tersembunyi. Suruh saja mereka keluar. Jangan memata-matai kami. Rupanya benar dugaanku. Kalau begitu, kalian bukan orang-orang sembarangan. Kalian berdua adalah pendekar yang berilmu tinggi. Perempuan ini tertawanya seperti setan. Iya. Apa kamu bilang? Bisik-bisik apa kamu? Jadi, mau apa kau? Aku mau kalian semua. Aku ingin nyawa kalian. Hei, apa salah kami? Ya, di sini salahmu hanya sedikit sekali. Tapi di luar daerah ini, kau tentu mempunyai salah yang sangat besar. Kalian pasti telah membunuh kakakku, Sumbing Grogot dan Dewa Maut. Kami tidak mengerti apa-apa, sungguh. Mengapa seorang pendekar kenamaan masih juga berpura-pura? Mengapa tidak berterus terang saja? Apa maksudmu? Kau Raden Samba, bukan? Hah? Dan kau Dewi Mantili, bukan? Dan aku tahu, aku merasa curiga pada kalian. Kalian tentu sengaja datang kemari dengan maksud akan menghancurkan sarang kami. Tunggu dulu, sabar dulu. Saya akan menjelaskan. Mau mungkin dari perbuatan kalian? Semakin repot ini. Kami justru sedang mencari pedang setan. Kami tidak tahu siapa yang telah mencurinya. Tapi sungguh sangat berharga keterangan darimu. Karena keterangan itu akan menjadi petunjuk yang sangat berarti bagi kami. Ya, tapi betul bukan bahwa kalian adalah Samba dan Mantili? Iya. Betul. Begini lagi. Hampir saja kena tanganku. Bangun aku. Begitu. Wah, bisa-bisa aku habis terkena sasaran. Main jebol-jebolan bilik ini. Pertempuran lucu betul. Wah, ada yang mati. Lebih baik aku keluar juga seperti yang lain. Wah, susah lagi kepalaku. Aduh, jauh ini tertimpa kayu. Aduh,
Samba masuk dalam sana. Wah, mana keras ini tidak kelihatan. Itu dia masih bertarung, pasti Mantili dengan siapa tadi itu ya? Oh, Cicit. Waduh, Samba kok tidak keluar ini. Wah. Wah Samba, kalau sedang mau menanam orang ya begitu itu. Waduh, tarik. Pergi lagi. Aku dengan cara begini. Aku harap dengan sangat suruh turun semua anak buahmu yang siap dengan senjata rahasia di atas pohon-pohon di keliling kita. Suruh mereka turun. Lepaskan dulu aku. Lepaskan itu. Tidak semudah itu. Suruh mereka turun. Mantili meninggalkan Samba dengan gerakan kilat. Samba secara kilat pula menyambar Merit yang masih terpaku. Dalam sekejap, dua bayangan seolah-olah saling kejar-mengejar, saling memburu. Citra Seta, adik kandung Sumbing Grogot, tertegun demi melihat ilmu meringankan tubuh Mantili dan Samba. Menurut Citra, keduanya sama-sama memiliki ilmu serupa yang seimbang. Padahal Samba hanya mengerahkan sedikit saja ilmu itu untuk mengimbangi Mantili. Sudah cukup jauh dari mereka. Mereka tidak akan sanggup mengejar kita sampai di sini. Kenapa, Rit? Kenapa? Ini takut jatuh. Larinya seperti setan. Siapa? Ya siapa lagi? Aku pegangan erat sekali sebab takut jatuh. Yang lari malah lebih cepat lagi. Sebab kalau lambat bisa-bisa kita kehilangan jejak Mantili. Kalau begitu, sekarang ini Widati dan Bongkeng berada di tengah rimba belantara. Widati, kasihan sekali kau. Maaf, Mantili. Bagaimana kalau kita mencari mereka? Iya, memang harus dicari. Berarti waktu untuk mencari pedang setan hilang lagi, Mantili. Raden Samba, waktu tidak hilang. Hanya digunakan untuk yang lain yang lebih penting lagi. Kau sudah siap? Sekarang? Iya, sekarang. Apa ini? Sekarang? Apa lagi? Terbang lagi? Merit, kita harus cepat-cepat menemukan mereka. Sebab aku takut sesuatu telah terjadi terhadap mereka, Merit. Iya, tapi masa malam-malam begini mau cari orang? Mana di tengah hutan lagi? Tidak mungkin kelihatan, kan gelap. Sudah. Ayo, jangan banyak omong. Aduh, alamat ngeri lagi aku. Pegangan yang erat, supaya kau tidak jatuh. Iya, ayolah. Ya, siap, aku tidak takut. Ayo. Ayo, Merit, cepat. Kau harus aku gendong. Ya, ayo. Kok bukan digendong Mantili? Kenapa? Enak saja kau ini. Yalah, begitu saja, Mahara. Iya. Tunggu, aku. Diam kau, Merit. Ya. Aduh, masih ada Samba ya, lupa. Aku semula yang ingin memperdaya mereka. Kenapa malah aku yang diperdaya? Kurang ajar. Awas kalian. Kalau aku sampai bertemu denganmu, akan kuhabisi. Citra kesal sekali karena gagal memperdaya Samba dan Mantili. Malah kebalikannya, dia diperdaya oleh kedua pendekar kawakan itu. Samba dan Mantili demi mendengar cerita Merit tentang Widati. Malam itu juga mereka langsung mencarinya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dengan menggendong Merit, Samba melesat beriringan dengan Mantili. Sedangkan Widati dan Bongkeng dalam ketersesatannya di tengah hutan telah diselamatkan oleh Brahma Kumbara. Kalau kebetulan mereka berada di sebuah dataran yang terbuka, misalnya di sebuah padang ilalang,
atau di sebuah padang pasir, aku akan bisa melihatnya. Setidaknya Raja Wali akan bisa melihat. Sebab pandangan mata Raja Wali 25 kali lipat lebih tajam dari pandangan mata manusia. 25 kali? Iya. Wah, jadi misalnya saya bisa melihat pucuk pohon cemara yang itu tuh, yang di puncak bukit itu jauh sekali kan? Iya, puncak bukit itu jauh sekali. Jadi kalau kau bisa melihat pucuk pohon cemara yang paling tinggi itu, berarti kedua matamu sangat baik. Oh, tapi Raja Wali bisa 25 kali sejauh itu. Berarti dia bisa melihat kubah puncak istana kerajaan Kuntala dari Gunung Hanjuang. Bongkeng, pembicaraanmu dengan Tuanku Brahma tentang ketajaman mata Raja Wali. Kok kau jadi ngelantur ke istana kerajaan Kuntala? Oh, begini Widati. Aku memperhitungkan jarak antara kita yang berada di lereng bukit ini ke puncak bukit. Kira-kira jauhnya sama dengan jarak antara Pasar Gede dengan Istana Raja Kuntala. Jadi kalau 25 kali kan berarti sama dengan jarak dari Gunung Hanjuang ke Istana Raja. Nah, kan gila kalau begitu. Jauh sekali itu. Kalau manusia biasa, boro-boro bisa melihat istana raja dari Gunung Hanjuang, bisa menjangkau gerbang batas kota saja, tidak mungkin terlihat. Oh, begitu. Ya, memang pandangan mata burung Raja Wali sangat tajam dan jauh. Tapi kalau yang dicari, yaitu Samba dan Mantili, berada di sebuah hutan rimba yang rapat, maka tetap tidak akan terlihat. Dari angkasa yang nampak hanyalah hijaunya hutan belantara. Apalagi kalau mereka sedang berada di dalam sebuah rumah, maka sama sekali tidak akan terlihat. Dipanggil-panggil saja, tuanku. Dipanggil-panggil bagaimana, Bongkeng? Raja Wali disuruh berteriak-teriak terus. Kuak, 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 kuak. Begitu, tuanku. Pasti akan terdengar oleh Samba dan Mantili. Bongkeng, kau ini tidak berlaku takjim kepada Tuanku Brahma. Seenaknya saja mohon Tuanku Brahma untuk memerintahkan Raja Wali agar bersuara keras. Tuanku Brahma tentu lebih tahu dari kamu di dalam melacak jejak seseorang. Iya. Saya kok banyak menuntut. Tidak apa. Dan kau tidak menuntut, tapi memberi saran. Dan saranmu cukup baik, aku kira. Terima kasih, Tuanku Brahma. Namun, ada tapinya, Bongkeng. Nah, tapinya itu apa, Tuanku? Suara Raja Wali tidak sekuat daya pandangan matanya. Oh, iya? Iya, berselisih sedikit. Jadi sekiranya Samba dan Mantili berada di sebuah tempat yang sangat jauh, lantas Raja Wali berteriak-teriak, suaranya belum tentu akan bisa didengar oleh mereka. Maka Raja Wali telah berbuat yang sia-sia. Benar, Tuanku. Raja Wali telah mengerahkan tenaganya mengarungi angkasa sambil membawa Tuanku. Kemudian harus ditambah lagi dengan beban berteriak-teriak. Tentunya akan membuat dia letih. Tidak, Widati. Raja Wali tidak mungkin merasa capek. Sebab burung Raja Wali tunggangan Tuanku Brahma itu jelmaan dewa. Oh, jelmaan dewa? Iya. Soalnya sangat berbeda dengan burung Raja Wali biasa. Burung Raja Wali biasa paling besar sebesar kambing. Tapi burung Raja Wali tunggangan Tuanku Brahma itu burung raksasa. Besarnya seperti gajah. Sudah itu bisa dipanggil dari mana saja. Nah, ketika Tuanku Brahma sedang berada di Pulau Suwarna Dwipa di Palembang, ketika dipanggil, Raja Wali itu segera muncul. Nah, bukankah itu suatu keajaiban? Tuanku Brahma, benarkah apa yang dikatakan oleh Bongkeng itu? Benar ya, Tuanku ya? Iya, memang benar. Oh, benar? Iya, burung Raja Wali raksasa yang menjadi tungganganku adalah menjelmaan dewa. Hore, aku benar. Dewa yang mana yang menjelma menjadi burung Raja Wali itu, Tuanku? Dewa Brahma. Dewa Brahma? Oh iya, bukan main. Dewa Brahma membantu Brahma. Pada awal mulanya, aku sendiri tidak yakin bahwa sahabatku itu penjelmaan dewa.
Tapi setelah aku perhatikan ciri-cirinya, tindak tanduknya, serta kepekaan perasaannya, maka aku yakin bahwa Raja Wali itu jelmaan dewa. Tapi aku tidak bertanya kepadanya, apakah dia seorang dewa atau bukan. Sebab Raja Wali sendiri nampaknya tidak ingin rahasia dirinya diungkit-ungkit. Lantas aku mengambil jalan pintas. Aku bersemedi. Di dalam semedi itulah aku mendapat petunjuk bahwa burung Raja Wali raksasa yang selama ini menjadi sahabatku adalah penjelmaan seorang dewa, yaitu Dewa Brahma. Wah, berbahagialah tuanku. Tuanku didampingi oleh dewa. Dewa Brahma adalah dewa kebijaksanaan. Oh, sungguh serasi dengan tuanku yang arif dan bijaksana. Oh, terima kasih Widati. Kalau Raja Wali itu penjelmaan dewa, tentu dia dapat mengetahui di mana Mantili dan Samba berada, tuanku. Selayaknya memang begitu, Bongkeng. Tapi kau harus ingat, Iya, tuanku. yang asli dengan penjelmaan adalah tidak sama. Kau mengerti maksudku? Iya. Hamba mohon ampun, tuanku. Sudahlah, sekarang lebih baik dipikirkan. Apakah kalian berdua akan meneruskan pengembaraan mencari Samba dan Mantili? Ataukah akan pulang saja kembali ke Kadipaten Gunalaga? Atau kau langsung ke Madangkara? Saya sih terserah Widati, sebab Widatilah yang paling berkepentingan dalam hal ini. Saya serahkan kepada kebijaksanaan tuanku. Kalau begitu, lebih baik kalian berdua pulang saja ke Kadipaten. Rit, bangun Rit. Ayo. Bangun. Ayo, kita ayo. Ayo kemana? Iya, barangkali mau makan begitu. Makanya besok saja. Hah? Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Wah, makan dulu, baru jalan biar tidak lemas. Makan sambil jalan saja, soalnya kita memburu waktu, Merit. Wah, jadi Raden membangunkan saya hanya untuk disuruh jalan. Iya, sebab niat kita di tempat ini memang cuma untuk istirahat sebentar saja. Bukan untuk tidur seperti kau. Iyalah, ayo. Mantili mana? Tuh, sedang mencuci kaki di sungai kecil di bawah itu. Oh, iya. Jongkok, cepat jongkok. Ya, ada. Ayo jongkok, aku bilang jongkok. Ya ini, mau jongkok ada apa? Hah? Ya. Tuh, lihat di sebelah sana. Mana? Di balik gerumbul semak belukar, di tebing lereng sungai itu. Yang mana? Itu. Orang. Iya. Ada dua orang laki-laki sedang bersembunyi di balik rimbunan semak belukar, memperhatikan Mantili. Ngintip dia. Mending kalau cuma ngintip. Kalau berniat jahat bagaimana? Wah, kita beritahu Mantili. Jangan. Lah, jangan kenapa? Aku ingin tahu apa yang mau dikerjakan oleh dua orang laki-laki itu. Wah, tapi melihat tampangnya itu, Raden. Kenapa? Kedua laki-laki itu seperti bukan orang jahat. Coba itu lihat, pakaiannya rapi dan bersih. Ya. Wajah-wajah mereka nampak ya seperti orang yang berpendidikan, mirip para bangsawan itu. Itulah yang aku herankan. Melihat penampilannya, jelas mereka bukan orang jahat. Tapi kenapa harus bersembunyi? Seandainya mereka mau menyeberangi sungai itu, kenapa tidak langsung saja menyeberang? Wah, Aku rasa Mantili juga tidak akan ambil peduli. itu Raden. Mantili tenang-tenang saja mencuci kaki. Tuh malah sekarang cuci muka dia. Oh, rupanya dia belum tahu kalau sedang diperhatikan orang. Sudah, Raden, ringkus saja. Bagaimana? Dua orang yang mengintai Mantili itu ditangkap saja, lalu kita tanyai. Jangan dulu, Merit, jangan dulu. Sebab aku tidak mau salah tangan. Iya kalau mereka berniat jahat. Tapi kalau cuma sekedar iseng-iseng, kan tidak pada tempatnya aku meringkus mereka. Iya, benar juga ya. Mantili sudah selesai mencuci muka, mencuci kaki, dan mencuci tangannya. Sebentar lagi dia akan naik ke tepi. Iya, Raden. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh dua orang itu. Samba dan Merit kemana ya? Seharusnya mereka menunggu aku di sini. Hei, itu siapa? Dua orang laki-laki berjalan
menuruni pinggiran tebing sungai menuju ke sini. Saudari bernama Mantili? Benar. Serahkan pedang itu. Apa? Serahkan pedang? Saya membutuhkan pedang yang Anda pakai itu. Kau siapa? Seenaknya saja memberi perintah kepadaku. Jangan banyak bicara kalau ingin selamat. Aku banyak urusan. Tidak ada waktu untuk meladeni orang tidak waras. Jangan besar kepala, karena memiliki julukan pedang setan. Bagi aku, julukan pedang setan tidak ada artinya. Dengar orang sinting. Aku tidak pernah memberi julukan apa-apa terhadap diriku. Orang lain yang memberi julukan pedang setan padaku. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk jadi besar kepala. Jadi kau tidak besar kepala? Untuk orang biasa, aku tidak bersikap besar kepala. Tapi untuk manusia macam kau yang tidak waras, aku akan bersikap besar kepala. Baik. Lugina. Ya. Kau ambil pedang yang terselip di pinggang perempuan ini. Baik. Cukup. Kau mundur, Lugina. Biar aku yang bercanda dengan si pedang setan yang binal ini. Aku belum kalah, Mariba. Aku baru main-main. Belum bersungguh-sungguh. Aku tahu. Tapi aku tidak tahan. Gemes sekali melihat tubuhnya yang sintal dan wajahnya yang cantik. Aku tidak sabar ingin segera memeluknya. Alangkah menggiurkan tubuhmu, Mantili. Ternyata kalian laki-laki buaya. Aku bunuh kalian. Hiat! Hah? Pedang biasa? Itu bukan pedang setan. Sekarang aku tahu. Kau ingin merampas pedang setan. Nah, sekarang kalian tahu bukan? Yang aku bawa ini bukan pedang setan. Apakah kalian masih ingin mengambil pedang biasa ini? Aku memang ingin memiliki pedang setan. Tapi karena kau tidak bawa, maka sekarang kau sendiri yang harus menggantikan pedang setan. Mentang-mentang punya wajah ganteng, menganggap semua perempuan akan bisa kau jinakkan. Hei buaya, aku tidak peduli kau siapa dan manusia dari mana. Tapi mesti kau tahu, aku istrinya Patih Gotawa dan adik tuanku Brahma, Raja Madangkara. Nah, kau akan hancur bila berani mengusik orang-orang Madangkara. Orang lain boleh takut kepada kakakmu Brahma, tapi aku, Mariba, seujung rambut aku tidak gentar kepada Brahma. Dia boleh memiliki aji tapak saketi, aji gelang-gelang, aji bayu bajra, itki ibeng, serat jiwa dan sebagainya. Tapi bagi aku tidak ada artinya apa-apa. Berdebah, kau menghina ajian serat jiwa. Bersiaplah untuk mati. Aku gempur kau dengan ajian serat jiwa. Kau tidak berbakat untuk menguasai ajian serat jiwa, Mantili. Paling tinggi, kau hanya sampai tingkat ke-6. Ayo, serang aku dengan ajian serat jiwa. Baik. Wah, Raden, lihat Raden. Lihat Raden Samrat. Mantili mau ingin mengeluarkan ajian serat jiwa itu. Tenanglah. Aku ingin lihat. Ya. Bagaimana sombongnya orang yang menamakan dirinya Mariba itu. Wah, coba dia berdiri santai saja. Tidak melakukan apa-apa tuh. Bahkan tersenyum-senyum melihat Mantili sedang ambil ancang-ancang. Waduh. Itulah yang aku ingin tahu. Sebab nampaknya orang itu menganggap enteng ajian serat jiwa. Iya, itu Raden tuh. Bagaimana pedang setan? Kau percaya bahwa ajian serat jiwa itu tidak ada apa-apanya? Kau hebat. Bisa tahan terhadap ajian serat jiwa tingkat ke-6. Tapi kau akan hancur oleh tingkat ke-10. Tubuhmu akan jadi tepung. Lugina, lihat.
Si pedang setan sudah tidak berdaya. Dia duduk bersimpuh. Tubuhnya sudah lemas. Dia tidak kuat untuk berdiri. Bagaimana kalau aku gendong, lalu aku bawa ke gubuk markas kita? Di gubuk markas banyak orang. Tidak akan tenang. Lebih baik digarap di sini saja. Rupanya kau juga sudah tidak sabar, Lugina. Baiklah, aku juga sudah tidak sabar. Loncat ke atas pohon, loncat! Gila, ada serangan dari dalam tanah. Raden Samba. Raden Samba. Iya, kata guruku, satu-satunya manusia yang bisa nurus bumi masuk ke dalam tanah hanya Raden Samba. Orang mana dia? Pangeran dari kerajaan Sanggam. Gila, ilmu setan. Manusia bisa menyelam ke dalam tanah seperti orang-orang. Untung aku melihatnya. Waktu aku melangkah mendekati Mantili, aku lihat permukaan tanah bergelombang dan bergerak cepat sekali. Aku lantas sadar ada serangan dari dalam tanah. Tapi sekarang kita aman. Sebab kita berada di atas pohon. Dia tidak akan bisa membetot kita amblas ke dalam tanah. Ya, ayo cepat kita tinggalkan tempat ini. Kenapa? Kalau hanya Mantili dan Raden Samba, aku masih sanggup melawan mereka. Tapi yang aku khawatirkan, kedatangan Raden Samba disertai Patih Gotawa dan Brahma Kumbara. Sulit bagi kita untuk bisa menang melawan mereka bertiga sekaligus. Ya, baik. Entah apa maksudnya dua orang laki-laki itu mengganggu Mantili. Yang jelas, mereka dapat memunahkan ajian serat jiwa tingkat ke-6 dengan mudah. Menilik pakaiannya yang rapi dan mahal, tentulah mereka orang-orang kaya. Juga kalau melihat wajahnya yang ganteng, serta penampilannya yang mentereng, mereka nampak sebagai orang-orang dari kaum bangsawan. Tetapi setelah Raden Samba turun tangan, mereka tidak meneruskan niat mereka untuk mengganggu Mantili. Dan selanjutnya, mereka cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Sedangkan Samba sendiri segera merawat Mantili yang nampak mengalami luka dalam. Cukup. Ya, tidak usah mengerahkan ilmu lari cepat terus-menerus, sebab kita sudah jauh dari tempat Mantili. Ya, tapi perbuatanmu itu sangat gegabah, Maripa. Kenapa? Kau bermain api. Alah, aku kan tidak berniat bersungguh-sungguh, Lugina. Aku minta pada Mantili agar menyerahkan pedang setan. Itu hanya alasan yang mengada-ngada saja. Tujuanku sebenarnya hanya ingin mempermainkan dia. Aku senang sekali menggoda perempuan cantik, tapi cepat marah, binal, kejam, dan ganas. Nah, tapi keisenganmu itu mengundang bahaya. Bukan perkara-perkara jagoan Madangkara akan menghajar kita, tapi rawannya gerakan kita ini. Ya, yang tidak boleh sama sekali tercium oleh pihak Madangkara. Tapi kita kan tadi tidak menyebutkan kita dari mana-mana. Cuma nama saja yang kita sebutkan. Kau sih selalu usil. Kalau perempuan lain yang kau goda, mungkin tidak apa-apa. Tapi Mantili, mengganggu dia sama dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Tapi aku yakin mereka tidak akan mengejar kita. Bukan soal mengejar atau tidak, tapi kita harus bisa menjaga rahasia pergerakan kita. Itu yang penting. Jangan oleh tokoh-tokoh penting kerajaan Madangkara, oleh siapapun juga, rahasia kita tidak boleh bocor. Ya. Nah, saat ini Mantili dan Raden Samba pasti bertanya-tanya di dalam hatinya, siapa kita ini? Dan kenapa menginginkan pedang setan? Terus dia lapor sama Tuanku Brahma. Lantas Tuanku Brahma menyebar mata-mata untuk melacak kita. Kan jadi gawat jadinya. Alah, Lugina, jangan terlalu banyak perhitungan. Percayalah, tidak akan ada apa-apa. Paling-paling Mantili menduga kita orang-orang berandal yang gemar menggoda perempuan. Ya, semoga saja kejadian tadi itu tidak akan berbuntut panjang. Ayo, secepatnya kita pergi ke Kuntala. Iya. Senja sudah turun.
Kenapa Mariba dan Lukina belum datang? Seharusnya mereka sudah berada di sini, di rumah pertemuan ini. Jangan-jangan ada gangguan di jalan. Mudah-mudahan bukan gangguan yang membahayakan pergerakan ini. Nah, itu mereka. Selamat sore, Kijara. Waduh, kenapa terlambat? Ini nih Kijara, gara-gara Mariba suka iseng. Maksudmu? Bentrok dengan Mantili. Hah? Bentrok dengan Mantili? Di tengah perjalanan, kami melihat Mantili sedang mencuci muka di sebuah sungai. Lalu Mariba timbul sifat isengnya. Mantili diganggu. Tentu saja dia marah. Waduh, bagaimana sih kok ini Mariba? Mantili itu adiknya Brahma. Apa kau sanggup menahan kemarahan Brahma? Maaf Kijara, saya iseng. Iseng yang berbahaya tahu? Iya. Mantili dengan siapa? Itulah yang saya cemaskan. Dia dengan Raden Samba. Raden Samba? Iya. Ketika Mantili sudah tidak berdaya, tiba-tiba Raden Samba menyerang dari dalam tanah. Lantas kami kabur sebab takut. Bukan hanya Raden Samba, tapi Brahma juga ada di situ. Sungguh sangat berbahaya ini. Tapi saya yakin Kijara, Brahma tidak ada di tempat itu. Sebab kalau ada ya pasti dia juga mengejar kami. Bukan hanya itu, tapi perbuatanmu itu bisa membongkar siapa dirimu yang sebenarnya. Kalau sampai mereka tahu siapa kamu, maka tamatlah riwayat kita. Perjuangan kita gagal di tengah jalan. Iya Kijara, maaf. Sudah, ayo duduk semua. Baik Ki. Iya. Jadi Tumenggung Karisa bersedia membantu kita? Bersedia Ki. Kalian bertemu dengan Tumenggung Karisa? Bertemu Ki, di Keraton Japura. Kenapa ke keraton? Bukankah bisa ditemui di rumahnya? Di rumahnya tidak ada Ki. Terpaksa kami ke keraton. Sebab katanya sedang ada pekerjaan besar di keraton. Ya, lalu? Saya berikan surat dari Kijara untuk dia. Dan ini surat balasan dari Tumenggung Kirasa. Bagus. Tumenggung Kirasa memang keberatan kalau untuk mengerahkan satuan tentara dari kerajaan Japura. Sebab kerajaan Japura tidak bermusuhan dengan kerajaan Madangkara. Tapi pada dasarnya, Tumenggung Karisa menyetujui perjuangan kita untuk meruntuhkan kerajaan Madangkara. Tapi saya dengar ada kata-kata Madangkara sulit untuk dikalahkan dengan kekuatan senjata. Jadi harus dengan cara lain ya Ki ya? Ya, benar. Dan itu sesuai dengan rencanaku. Kita tidak akan bisa meruntuhkan kerajaan Madangkara dengan kekuatan angkatan perang. Sebab kita tidak memiliki angkatan perang yang kuat. Juga kalau kita mempergunakan gerakan di bawah tanah, artinya perang gerilya. Madangkara lebih ahli di dalam perang gerilya. Sebab angkatan perang kerajaan Madangkara lahir dari kancah perang gerilya. Selain itu, persekutuan kerajaan Madangkara dengan 5 kerajaan lain terlalu kuat. Kalian pernah mendengar angkatan perang Dewangga, bukan? Betul Kijara. Angkatan perang Dewangga, persekutuan angkatan perang dari 6 kerajaan sekutu. Kerajaan Madangkara, Kerajaan Selimbar, Kerajaan Saptarema, Kerajaan Niskala, Kerajaan Salingguh, dan Kerajaan Sanggam. Nah, angkatan perang Dewangga itulah yang menghancurkan negeri kita ini, Kerajaan Kuntala. Betul Kijara. Tidak mungkin kita bisa meruntuhkan kerajaan Madangkara dengan kekuatan pasukan perang, sebab mereka terlalu kuat. Tapi, lalu harus dengan jalan yang bagaimana Ki? Tetap dengan jalan gerilya. Tapi bukan gerilya bersenjata, melainkan gerilya moral. Gerilya moral? Para tokoh utama Madangkara seperti Brahma, Patigotawa, Mantili, Harnum, Pramita, dan Panglima Ringkin memang manusia-manusia yang istimewa. Sulit termakan gerilya moral. Tapi para tokoh yang lain
para pejabat tinggi kerajaan Madangkara yang lain adalah manusia biasa dan mereka bisa runtuh oleh gerilya moral. Tapi katanya, Ki, untuk menjadi pejabat tinggi di kerajaan Madangkara sangat sulit. Sebab harus melalui ujian tertentu yang sangat berat. Sudah aku katakan, mereka manusia biasa. Di mana untuk mencapai sesuatu, katakanlah punya cita-cita untuk jadi pejabat tinggi. Belajar dengan keras, berusaha menjadi manusia yang lengkap. Tapi begitu lulus dalam ujian, dan dia diangkat menjadi pejabat tinggi, maka kembalilah dia jadi manusia biasa lagi, bahkan mungkin akan lebih parah. Artinya, dia menjadi orang yang lupa diri. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang akan menjadi makanan yang empuk bagi kita. Ya, saya setuju, Ki Jara. Bagaimana, Mantili? Aku lihat pernapasanmu sudah teratur. Berarti luka dalam itu sudah berkurang. Iya, Samba. Badanku terasa enak sekarang. Tidak seperti tadi. Tulang-tulang di seluruh tubuhku rasanya mau copot. Ngilu sekali. Waduh, hebat benar orang itu ya. Bisa mematahkan serangan ajian serat jiwa. Soalnya aku baru mencapai tingkat 6, Rit. Oh iya, tapi meskipun tingkat 6, dahsyat sekali itu kan. Kalau orang biasa, hancur badannya. Paling tidak tulang belulangnya remuk. Iya, orang itu memang hebat. Hebat ya. Atau dia bisa ajian serat jiwa yang tingkatannya lebih tinggi dari tingkat berapa tadi? 6. Tingkat 6 itu. Iya, sebab kita semua tahu kan, buku ajian serat jiwa sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Nah, jadi siapa saja bisa mempelajarinya. Orang itu tidak mempergunakan ajian serat jiwa. Karena itulah dia lantas menjadi sombong, merendahkan ajian serat jiwa. Karena memiliki sebuah ilmu yang lain yang mampu mengatasi ajian serat jiwa, sehingga memancing kemarahanku agar mengeluarkan ajian serat jiwa. Iya itu. Ilmu yang dimiliki orang itu belum tentu berada di atas ajian serat jiwa tingkat ke-10. Tapi yang jelas, dia tahu benar bahwa kau hanya baru sampai tingkat ke-6. Itulah makanya dia berani menantang kau, Mantili. Dari mana dia tahu kalau aku baru sampai tingkat ke-6? Pertanyaan itulah yang sebenarnya yang paling penting. Sebab menyangkut apa tujuannya mengganggu kau. Dia mau merampas pedang setan. Nah, kalau begitu... Kenapa? Ya orang itu, kaki tangannya Dewa Maut. Bahkan mungkin musuhnya. Musuhnya? Iya. Oh. Kalau dia temannya Dewa Maut, atau Kinaga, atau Sumbing Grogot, dia tidak akan menemui Mantili secara langsung. Oh begitu. Melainkan akan berusaha merebutnya dari tangan Dewa Maut atau Kinaga. Begitu jadinya ya. Wah, dia dari pihak lain kalau gitu. Inilah yang lebih membuat aku heran. Heran, saya juga heran. Orang tadi namanya Mariba. Siapa? Mariba. Oh, Mariba. Temannya namanya Lugina. Sudah jelas mereka tidak ada hubungannya dengan Dewa Maut atau Kinaga ataupun Sumbing Grogot. Lalu apa maksudnya menginginkan pedang setan? Sebab selama bertahun-tahun, siapapun juga, baik orang-orang biasa maupun tokoh-tokoh rimba persilatan, tidak satupun yang ingin memiliki pedang setan. Ya, tapi kenyataannya, Raden, jelas itu pedang setan kan hilang. Nah, berarti ada yang menginginkannya. Ya kan? Iya. Benar, Merit. Benar. Akan tetapi mereka yang mencuri pedang setan itu ada maksud tertentu. Iya. Yang hubungannya langsung dengan pribadi Mantili yang baru saja melahirkan. Tapi yang semata-mata ingin menguasai pedang setan demi untuk mendapat pengakuan sebagai pendekar pedang nomor 1. Tidak ada sama sekali. Iya. Sebab untuk memperoleh gelar pendekar pedang nomor 1 bukan harus memiliki pedang setan atau pedang perak sekalipun. Melainkan dia harus membuktikan dirinya sebagai pendekar pedang yang tidak terkalahkan. Apapun nama senjata pedangnya tidak menjadi soal. Tidak menjadi soal. Iya. Nah,
Pertanyaan, siapa orang-orang itu? Tokoh dari mana? Tujuannya apa? Terus terang aku tidak bisa menjawabnya. Tapi Samba, barangkali mereka kaum pemetik bunga. Apa? Pemetik bunga? Iya, sebab mereka berniat jelek kepadaku. Moralnya pecat, mau mempermalukan aku. Wah. Ya, untuk sementara kita singkirkan dulu tentang siapa mereka. Sebab sekarang Mantili sudah selamat. Selamat, ya. Nah, sekarang marilah kita mencari Widati dan Bongkeng. Iya, Betul, baik. ayo, mari. Selamat siang, Ki Jara. Mari, Pak. Duduklah. Terima kasih, Ki. Nanti sore coba kau ke rumahnya Bongkeng ya. Bongkeng? Pemilik perusahaan Tumanina. Oh, itu ya, saya tahu Bongkeng yang gemrot pendek botak itu ya. Dia itu orang penting. Hah? Orang penting atau orang kaya? Kedua-duanya. Maksud Ki Jara? Begini. Bongkeng memang orang terkaya di ibu kota Kadipaten Kuntala ini. Selain itu, dia merupakan orang penting. Sebab kenalannya orang-orang penting di kerajaan Madangkara. Bersahabat dengan tokoh-tokoh utamanya seperti Brahma, Kotawa, Harnum, Mantili, Samba, dan Widati. Nah, kau harus menjalin persahabatan dengan dia. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ki? Untuk sementara berteman saja dulu. Kalau pergaulanmu dengan Bongkeng sudah akrab, maka jalan selanjutnya akan licin. Iya. Setidak-tidaknya kita bisa memperoleh keterangan yang berharga dari dia mengenai seluk-beluk percaturan di dalam pemerintahan kerajaan Madangkara. Iya, Ki, saya mengerti. Widati, Ada apa, Bongkeng? aku mau pulang dulu ke Kuntala. Loh, kok terburu-buru? Tugasku sudah setengah selesai, bukan? Setengah selesai. Iya, aku sudah menyertaimu dengan selamat sampai kembali pulang di rumahmu ini di Kadipaten Gunalaga. Jadi kalau aku sudah berada di rumahku ini, kau akan pulang begitu saja? Kau kan bisa menunggu kedatangan Samba sendiri. Kalau ada apa-apa, bagaimana? Nih, kendi wasiat dari tuanku Brahma yang akan menjagamu. Oh, jangan. Kendi wasiat itu tidak boleh berpisah dari dirimu. Sebab tuanku Brahma khusus memberikannya kepadamu. Dan perjalanan dari Kadipaten Gunalaga ini ke Kadipaten Kuntala sangat jauh. Di tengah perjalanan mungkin saja kau menemui mara bahaya. Nah, kau akan selamat kalau kendi wasiat itu kau bawa. Bagaimana ya? Sudahlah. Temani aku sampai Samba datang. Bukankah perusahaanmu di Kuntala sudah kau titipkan kepada adikmu? Iya, Nah, makanya jangan pulang dulu, ya? Iya. Percayalah, kalau tuanku Brahma sudah memutuskan sesuatu, pasti hasilnya akan baik bagi kita. Tuanku Brahma menyuruh kita untuk pulang ke Kadipaten Gunalaga ini. Perkara Samba, Mantili, dan Merit akan menjadi tanggungan tuanku Brahma sendiri. Ya, baiklah. Aku akan tinggal dulu di sini menemanimu. Terima kasih, Bang. Ki Jara, bagaimana Mariba? Kau bertemu dengan Bongkeng? Tidak ada. Tidak ada. Menurut adiknya, Bongkeng sudah lama pergi. Entah pergi kemana katanya. Pasti dia ke Madangkara. Mungkin juga, Ki Jara. Biarlah. Tunggu sampai dia pulang. Baik, Ki Jara. Ternyata Mariba adalah kaki tangan Ki Jara, ketua gerakan di bawah tanah yang hendak meruntuhkan Madangkara. Lantas, siapakah tokoh Ki Jara itu? Dan mengapa bermaksud seburuk itu? Apakah dia seorang tokoh bekas orang-orang Kuntala
yang tidak ikhlas tanah airnya hancur akibat serbuan bala tentara Madangkara. Sementara itu, Ki Jara mulai membuat daftar orang-orang tertentu yang punya hubungan dekat dengan tokoh-tokoh penting di dalam tubuh pemerintahan kerajaan Madangkara. Antara lain, Bongkeng yang sudah jelas bersahabat dengan tokoh utama Madangkara beserta kerabatnya. Apakah gerakan di bawah tanah itu akan dapat berjalan dengan mulus? Marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini